Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 391-395. Meskipun dia tidak berani mempercayainya, tapi anting-anting yang ada di tangannya mungkin bisa mengkonfirmasi tebakannya. Setelah beberapa saat Fata dan yang lainnya akhirnya tiba, kecepatan Dev terlalu cepat dan mereka tidak bisa mengikutinya. Tuan Dev, lantas di dalam ini, Fata melihat gundukan tanah baru yang ada di seluruh tempat ini dan memikirkan sesuatu. Utus seseorang untuk menggali di sini. Dev tidak menjawab Fata dan meminta Fata mengutus seseorang untuk menggali semuanya. Segera, utusan Fata sudah mulai menggali, dan setelah itu mayat para gadis-gadis ditemukan. Ada bekas luka di sekujur tubuh gadis-gadis ini dan mereka terlihat mengerikan. Yuki sudah tidak tahan lagi dan langsung memuntahkan isi perutnya. Orang lain yang melihat itu juga terlihat sangat marah, gertakan gigi mereka terus terdengar. Dodi ini, mudah sekali membunuh orang. Mata Eli memerah, dan dia menggertakkan giginya. Yansen yang walaupun bisa membunuh tanpa memejamkan matanya juga terlihat memerah saat melihat adegan di depannya dan perutnya merasa mual. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, niat membunuhnya meningkat tajam dan tatapan matanya sangat tajam. Tuan Dev, Dodi itu begitu kejam, tapi selama bertahun-tahun saya tidak pernah mendengarkan rumor dia melakukan hal seperti ini. Hal ini mungkin dilakukan oleh orang lain. Fata berbisik pada Dev. Bukan karena Fata ingin Dodi mendapat pengampunan, karena para gadis ini ditangkap oleh utusan Dodi, dan tidak mungkin Dodi akan mendapatkan pengampunan. Hanya saja Fata merasa Dodi tidak mungkin melakukan hal yang begitu sadis. Setelah Fata berkata seperti itu, di benak Dev terlintas seseorang. Orang itu adalah Master Vanir yang terlihat abadi. Atur para gadis-gadis ini dan kubur mereka dengan baik dan layak. Setelah berkata Dev menatap ke udara, dan jarinya tiba-tiba menunjuk, sebuah cahaya keemasan melesat, dan kemudian menghilang seketika di udara. Awan hitam yang berkumpul di udara langsung menyebar saat disinai oleh cahaya keemasan itu dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Energi kebencian ini bisa dibilang merupakan sumber daya kultivasi yang baik bagi Dev, tapi Dev tidak mau menyerap energi kebencian ini, dia hanya memurnikan energi kebencian ini agar para gadis-gadis itu bisa bereinkarnasi. Setelah kembali ke villa, raut wajah Dev masih terlihat masam, sedangkan Yuki tidak berhenti muntah, jadi Eli menghiburnya di samping. Dan setelah setengah jam kemudian, seluruh keluarga Changga sudah digeledah, dan akhirnya tumpukan dokumen kontrak, serta beberapa kantong besar bahan obat diletakkan di depan Dev. Fata juga menghampiri dengan membawa banyak pakaian dalam wanita, dan berkata pada Dev, Tuan Dev, semua ini ditemukan di dalam satu kamar, saya sudah memeriksa kamera pengawas dan kamar ini merupakan kamarnya Master Vanir. Bajingan ini benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Yansen yang mendengarnya seketika geram. Dev malah tidak merasa kaget, karena dia sudah menebaknya. Lembah Palem di barat daya. Dev menyipitkan matanya dan menatap ke arah barat daya, saya akan membuat kalian membayar harganya. Tuan Dev, semua ini merupakan perjanjian bisnis yang sudah ditandatangani keluarga Changga dengan beberapa keluarga bisnis. Fata memberikan dokumen kepada Dev. Dev bahkan tidak melihatnya, semua ini akan kuserahkan padamu untuk diurus, yang saya inginkan barang yang ada di dalam kantongan itu. Fata meletakkan dokumen dan membuka salah satu kantongan, Tuan Dev, ini merupakan beberapa bahan obat berharga, bahan-bahan obat ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tanpa perlu dikatakan oleh Fata, Dev juga sudah tahu sejak awal, karena Dev sudah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Hanya saja yang membuat Dev bingung, kenapa keluarga Changga bisa mempunyai begitu banyak bahan obat berusia ratusan tahun. Perlu diketahui bahwa Dev bahkan tidak bisa menemukan begitu banyak bahan obat berusia ratusan tahun di kota Namae yang dijuluki sebagai kota obat. Di seluruh provinsi Kana, kota Namae adalah tempatnya bahan obat terbesar. Lantas apakah bahan obat yang dimiliki oleh keluarga Changga ini bukan berasal dari kota Namae? Kenapa keluarga Changga bisa memiliki begitu banyak bahan obat berusia ratusan tahun? Sepertinya ini jauh lebih banyak daripada yang ada di kota Namae. Dev mensuarakan keraguannya, Tuan Dev mungkin tidak tahu kalau semua bahan obat ini didapatkan keluarga Changga dari Istana Raja Obat. Saya sudah memeriksa kontrak perjanjian keluarga Changga dengan Istana Raja Obat, dan bukan berasal dari kota Namae. Selain itu bahan obat ratusan tahun yang memasuki kota Namae biasanya harus melewati Istana Raja Obat terlebih dulu. Oleh karena itu bahan obat yang berkualitas bagus akan ditahan oleh Istana Raja Obat, Fata menjelaskan pada Dev. Istana Raja Obat, Dev tercengang, dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Karena bagaimanapun Dev baru melangkah masuk ke dalam hal seperti ini belum sampai 2 bulan, dia hanyalah orang biasa sebelumnya, oleh karena itu masih banyak hal yang berada di luar jangkauannya. Istana Raja Obat ini terletak di kota Tawil,
sebuah kota obat kecil yang berada di bawah yurisdiksi kota Ithaka, Istana Raja Obat memiliki fokus utama di bidang alkimia. Banyak orang dari dunia persilatan di kota Ithaka yang pernah membeli pil obat di tempat mereka. Hanya saja saya baru pertama kali mendengar ada yang membeli bahan obat dari Istana Raja Obat, karena bahan obat itu biasanya dipilih dengan cermat dan digunakan sendiri oleh Istana Raja Obat, tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Mendengar penjelasan Fata, Dev menjadi lebih bergejolak lagi. Dia tidak menyangka ada tempat seperti itu di Provinsi Kana. Pantas saja bahan obat ratusan tahun yang ada di depannya ini semuanya merupakan kualitas atas, ternyata sudah melewati proses pemilihan. Di atas ring tadi, Dodi memakan sebuah pil berwarna hijau. Apakah itu didapatkan dari Istana Raja Obat? Pada saat itu Dev tiba-tiba teringat pada Dodi yang memakan pil peledak. Fata menggelengkan kepalanya, peraturan Istana Raja Obat sangat ketat. Mereka tidak akan membuat dan menjual pil seperti itu, mereka hanya menjual pil obat yang umum seperti pil pengawet esensi, pil penguat tulang, dan pil untuk kebugaran fisik. Kalau Istana Raja Obat menjual pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat seperti itu, takutnya seluruh dunia persilatan akan menjadi kacau balau. Dev mengangguk dan seketika mengerti, kelihatannya Istana Raja Obat tidak hanya bisa membuat pil obat, tapi juga memiliki pemahaman tentang bisnis. Jika mereka menjual berbagai pil obat dengan sesuka hati, maka seluruh dunia persilatan akan menjadi kacau dan itu juga akan berbahaya bagi Istana Raja Obat sendiri. Dan karena peraturan Istana Raja Obat, Dodi baru mengundang Master Vanir dari barat daya Lembah Palem untuk membuatkannya pil penambah usia, kalau tidak untuk apa dia menghabiskan begitu banyak biaya dan mengundangnya dari jauh. Sepertinya kalau ada kesempatan saya mau pergi ke Istana Raja Obat untuk melihat-lihat. Tatapan mata Dev penuh dengan semangat, kalau dia bisa menjadikan Istana Raja Obat sebagai miliknya sendiri, maka dia akan mendapatkan banyak sumber daya secara instan. Hanya saja, Dev tidak bisa melakukannya dengan paksaan, tapi dia bisa bernegosiasi dengan Istana Raja Obat dan mengeluarkan uang untuk membeli bahan obat mereka, karena keluarga Changga bisa membelinya, dia juga pasti bisa. Tuan Dev, pemilik Istana Raja Obat ini sangat aneh, dia tidak akan mau menemui orang asing dengan mudah, dan Istana Raja Obat mendapatkan banyak dukungan dari keluarga besar di kota Gama. Seluruh bahan obat yang ada di Arunika akan disaring dan dipilih terlebih dulu oleh Istana Raja Obat, lalu didistribusikan ke berbagai tempat. Kalau tidak hanya mengandalkan Istana Raja Obat saja tidak mungkin bisa mengumpulkan begitu banyak bahan obat berharga. Hanya saja keluarga Changga dan Istana Raja Obat sudah menandatangani sebuah pesanan yang bernilai puluhan triliun dan bahan obat yang ada di sini hanyalah sebagian kecil. Kalau Tuan Dev memerlukan bahan obat, kita bisa terus bekerja sama dengan Istana Raja Obat dengan menggunakan nama keluarga Changga. Hanya saja mengenai pembayaran sisanya. Fata berkata dengan sedikit serba salah. Ratusan triliun merupakan dana yang sangat besar bagi geng Fata, dan Fata tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Kamu uruslah seseorang untuk terus bekerja sama dengan Istana Raja Obat atas nama keluarga Changga. Masalah uang tidak perlu kamu khawatirkan, saya akan memikirkan caranya. Dev tidak boleh melepaskan semua bahan obat berharga itu hanya karena masalah uang. Semua itu adalah sumber daya kultivasinya yang berharga. Sekarang ada kekurangan energi spiritual di alam. Karena kekuatan Dev semakin kuat, energi spiritual yang tipis ini tidak dapat lagi mendukung kultivasi Dev, jadi Dev harus mencari cara lain. Kultivasi ini memang lebih kuat ratusan kali dibandingkan dengan bela diri biasa, tapi ada satu hal yang harus diingat, itu menghabiskan banyak uang. Setelah Fata pergi, Dev melihat kantongan bahan obat berusia ratusan tahun ada di depannya, serta ginseng berusia ribuan tahun itu, hatinya tiba-tiba bergejolak. Dengan adanya barang-barang ini, bisa saja dia menembus tahap pelatihan Ki dan masuk ke tahap pembangunan pondasi. Meskipun hanya peningkatan tahapan tapi kekuatannya akan meningkat secara berlipat ganda. Perbedaan antara tahapan pelatihan Ki dan pembangunan pondasi dapat digambarkan seperti langit dan bumi. Hanya dengan memasuki tahapan pembangunan pondasilah para manusia bisa dikatakan sebagai kultivator abadi. Sepertinya saya ingin mencoba menembusnya. Dev memikirkannya dan berdiri lalu memanggil Yansen, karena untuk menerobos tahap pembangunan pondasi sepertinya tidak akan dicapai dalam waktu singkat dan mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Dan dia tidak boleh diganggu selama dia menerobos tahapan itu akan menjadi masa-masa dia paling rentan. Jika ada musuh yang datang Dev tidak bisa turun tangan untuk melawan, oleh karena itu dia harus berpesan kepada Yansen untuk melindungi dirinya. Tuan Dev, tenang saja, walaupun saya harus kehilangan nyawaku saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Yansen berkata dengan percaya diri, kalau kamu mendapat masalah, minta saja bantuan Fata, beberapa hari ini akan merepotkanmu. Dev menepuk pundak Yansen. Setelah berpesan kepada Yansen, Dev menelpon Yuki, agar dia dan Ellie berkeliling dan bersenang-senang di kota Ithaka selama beberapa hari ini, karena dia harus mengurus sesuatu. Yuki juga sangat pengertian dan tidak banyak bertanya, Dev hanya mengingatkannya untuk memperhatikan keselamatannya. Setelah menjelaskan semuanya, Dev mengunci dirinya di dalam kamar. Api samar muncul dari tangannya dan tiba-tiba api membungkus semua bahan obat itu, dan Dev akan membuat pil penambah energi terlebih dahulu. Setelah memakan pil penambah energi dia baru akan mulai menerobos. Setelah menghabiskan sehari semalam untuk membuat bahan obat itu menjadi pil penambah energi, Dev tanpa ragu-ragu menelan semua itu, dan merasakan energi spiritual dalam dirinya melonjak dan Dev segera mengaktifkan seni konsentrasi hatinya dan memurnikan energi spiritual ini.
Pada saat ini di sekitar tubuh Dev, ada angin yang berputar dengan cepat, dan bahkan kamar Dev pun diselimuti oleh kabut putih tipis. Jansen yang berjaga di luar juga tidak bisa menahan kagum saat melihat kabut tipis ini. Dan tepat saat Dev sedang mencoba menembus tahapan, ribuan kilometer jauhnya di barat daya, Lembah Palem, ada 7-8 orang yang sedang duduk di aula besar. Pemimpinnya adalah seseorang yang mengenakan jubah dan topeng perunggu. Tidak bisa ditebak apakah dia seorang pria atau wanita, tua atau muda. Orang ini adalah penguasa Lembah Palem, Isaah. Tidak ada orang yang mengetahui identitas aslinya. Penguasa, hanya saja Vanir si pria tua itu sudah pergi selama beberapa hari, dan sekarang dia tidak bisa dihubungi. Lantas apakah orang itu kabur dengan membawa bahan obat yang diperlukan oleh Lembah Palem? Salah satu di antara mereka bersuara, tidak mungkin, diberi keberanian pun dia tidak akan berani. Meskipun Vanir memiliki nafsu, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengkhianati penguasa lembah. Dan ada orang yang mulai membantah, tapi kenapa dia tidak bisa dihubungi? Setelah pertanyaan itu, suasana hening menyelimuti tempat itu, karena siapapun tidak bisa menjelaskannya. Vanir sudah mati. Isaah tiba-tiba membuka mulutnya dan dia tiba-tiba mengeluarkan kelabang yang panjangnya lebih dari 10 cm dari pot tanah liat hitam di sampingnya. Itu cukup mengejutkan orang yang melihatnya, hanya saja kelabang itu sudah mati. Kelabangnya Vanir sudah mati, ini membuktikan kalau dia sudah tidak berada di dunia ini. Isaah melemparkan kelabang itu ke lantai dan berkata dengan tenang. Di Lembah Palem, setiap orang akan memiliki kelabang masing-masing. Kelabang-kelabang itu berpasangan, jantan dan betina. Kelabang betina akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan yang jantan akan dijaga oleh Isaah di dalam pot tanah liat hitam itu, dan apabila salah satu dari kelabang itu mati, maka yang lainnya akan ikut mati tidak peduli dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Isaah menggunakan cara seperti ini untuk mengontrol orang-orang Lembah Palem. Kalau ada orang yang berani mengkhianatinya, dia bisa membunuh kelabang yang ada padanya, dan kelabang yang ada di tubuh orang yang mengkhianatinya juga akan mati, dan orang itu juga akan ikut mati. Hanya saja, kalau kelabang yang ada di tubuh orang itu mati, maka kelabang yang Isaah juga akan ikut mati. Ini, semua orang menatap kelabang yang ada di tangan itu dengan kaget. Meskipun di Provinsi Kana juga ada ahli bela diri, tapi siapa yang mempunyai kemampuan untuk membunuh Vanir? Seharusnya bukan keluarga Cangga berkhianat. Setelah mendapatkan pil obat, mereka tidak ingin memberikan bahan obat kepada kita lalu membunuh orang kan? Seseorang menebak, tidak mungkin, penguasa lembah sudah berpesan, kita hanya akan memberikan pil penambah usia kepada keluarga Cangga setelah kita mendapatkan bahan obat, jadi keluarga Cangga tidak akan berani melawan Lembah Palem. Ada yang mulai menunjukkan ketidaksetujuan. Lantas Istana Raja Obat, karena itu adalah wilayah kekuasaan Istana Raja Obat. Apalagi orang-orang dari Istana Raja Obat selalu menganggap diri mereka paling terkenal dan hebat, dan memandang rendah pada kita. Sekarang orang dari kita sampai di wilayah mereka tidak mungkin hanya duduk diam kan? Salah satu pria tua beruban mengernyitkan keningnya. Master ketiga, kita tidak punya dendam dengan Istana Raja Obat, meskipun mereka selalu meremehkan kita, tapi selama bertahun-tahun ini tidak pernah terjadi masalah. Lagi pula ini bukan pertama kalinya orang kita pergi ke Provinsi Kana, tidak mungkin kali ini Istana Raja Obat tidak bisa membiarkannya kan? Ada orang yang bertanya pada pria beruban itu. Sulit dikatakan, siapa tahu angin apa yang berhembus pada Istana Raja Obat. Di Provinsi Kana selain Istana Raja Obat siapa lagi yang bisa membunuh Vanir? Hanya mengandalkan para pesilat tidak berguna itu? Mereka hanyalah sekumpulan orang bodoh. Pria beruban itu mendengus dan meremehkan para seniman bela diri. Baiklah, jangan bertengkar lagi, utus seseorang untuk memeriksanya saja. Kalau memang benar Istana Raja Obat yang turun tangan, jangan salahkan kita tidak berbelas kasihan. Isaah berkata dengan suara sedingin es. Provinsi Kana, Kota Ithaka, Kota Tawil, ada sebuah rumah besar yang berdiri di atas tanah seluas ribuan meter persegi. Ini adalah Istana Raja Obat, dan ada ratusan toko obat di sekitar Istana Raja Obat, dan toko obat ini tidak menjual obat pil, melainkan ampas obat yang merupakan barang terlaris di Kota Ithaka. Tuan rumah, belakangan ini di Kota Namai muncul sesuatu yang bernama pil peremajaan dengan jumlah besar. Saya sudah mengutus orang untuk mempelajari bahan-bahannya dengan cermat, lalu cara membuatnya, metode pemurniannya, dan bahkan kemanjuran obatnya. Pengurus rumah Istana Raja Obat membawa sebutir pil peremajaan dan berjalan masuk ke dalam kamar pemilik rumah. Budi, kamu sudah berlatih alkimia sepanjang hidupmu, dan saya belum pernah mendengar kamu mengatakan pil obat buatan keluarga lain dengan sebutan pil ajaib, coba kamu jelaskan. Tuan rumah Istana Raja Obat, Lukas, bertanya dengan ringan sambil menyesap tehnya. Tuan rumah, pil ini bisa menguatkan tubuh, menyembuhkan penyakit dan memiliki efek yang signifikan terhadap pria. Dibandingkan dengan pil pengawet esensi, pil penguat tulang milik kita efeknya jauh lebih efektif, tetapi pil obat ini hanya terbuat dari bahan obat yang sangat umum dan biaya pembuatannya juga sangat rendah. Hanya saja saya tidak dapat mengetahui metode pemurniannya. Kalau kita bisa membuat pil ini dengan bahan obat biasa, maka keuntungannya akan sangat besar. Budi menjelaskan, oh, masih ada hal seperti ini. Mata Lukas bersinar dan terlihat bersemangat. Kalau begitu kamu periksalah dengan cermat, lihat siapa yang sebenarnya membuat pil ini. Saya bahkan tidak tahu di Provinsi Kana ada orang yang bisa alkima dan membuat pil obat seperti ini.
Baik, Budi mengangguk. Namun pada saat Budi baru hendak pergi, Lukas kembali memanggilnya. Oh iya, bagaimana dengan bahan obat yang dipersiapkan untuk keluarga Cangga? Minta mereka untuk segera melunasi pembayaran sisanya segera. Budi bertanya dengan bingung, Tuan, bahan obat kita sudah menipis, kenapa kamu masih setuju menjualnya kepada keluarga Cangga? Keluarga Cangga memiliki koneksi di kota Gama, ini adalah perintah dari seseorang di atas, masalah lainnya jangan kamu tanyakan lagi. Lukas mengibaskan tangannya dan meminta pengurus rumah pergi. Kota Ithaka, di sebuah restoran kecil. Meskipun sudah beberapa hari sejak Dave membunuh Dodi dan Master Vanir, tapi situasinya masih belum mereda. Semua orang masih mendiskusikan dan membicarakan hal itu setelah makan malam. Kalian bahkan tidak melihatnya, Dave itu adalah seorang titisan dewa, bahkan kepala keluarga Cangga saja sampai berlutut dan terlihat sangat terpojok, akhirnya dia mati hanya dengan sebuah tamparan. Dan pria yang terlihat abadi itu, dia terlihat sok suci, tetapi ternyata dia adalah seorang penyihir yang memiliki beberapa iblis kecil di tubuhnya, lalu semuanya ditelan oleh Dave. Dave itu masih sangat muda, sekarang takutnya dia sudah menjadi orang yang paling ditakuti di kota Ithaka. Saat itu para keluarga seni bela diri masih ingin menjadikannya pemimpin aliansi, akhirnya dia menolak, kalau itu saya sudah menyetujuinya sejak awal, itu posisi pemimpin aliansi seni bela diri, betapa hebatnya. Kalian tidak tahu, rumornya Dave adalah seorang titisan dewa, saat di atas ring, beberapa dewa turun dan melindungi Dave. Di depan sebuah meja, beberapa anak muda sedang minum dan membahas tentang situasi di atas ring beberapa hari yang lalu. Faktanya, kebanyakan orang belum melihat situasi di tempat kejadian, itu hanya desas-desus, tetapi rumor ini semakin misterius. Orang yang berbicara tidak berniat untuk mendengar, dan di meja yang ada di dekatnya seorang pria yang mengenakan jubah sedang makan dengan kepala tertunduk, hanya saja pria itu memasang telinga terhadap pembicaraan anak muda di sebelahnya. Saudara, apa yang sedang kalian bicarakan tadi? Kenapa ada iblis selalu titisan dewa? Misterius sekali. Pria berjubah itu mengangkat gelasnya lalu berjalan menghampiri dan bertanya pada para anak muda yang sedang berdiskusi itu. Beberapa anak muda itu mengangkat kepalanya dan salah satu di antara mereka berkata, kamu bukan berasal dari kota Ithaka kan? Pria berjubah itu menggelengkan kepalanya, saya dari Barat Daya, kali ini datang karena keperluan bisnis. Oh pantas saja, kalau tidak masalah sebesar itu kamu tidak mungkin tidak tahu, saya beritahu ya, di kota Ithaka belakangan baru terjadi masalah besar, seorang pemuda yang bernama Dave baru berusia 20 tahunan sudah membunuh seorang master kekuatan batin, lalu seseorang lagi bernama Master Vanir, dengar-dengar dia berasal dari Barat Daya juga. Pemuda itu menjelaskan, pria berjubah yang mendengarnya seketika cahaya dingin melintas di matanya, hanya saja itu hanya sekilas, lalu dia kembali tersenyum, orang yang bernama Dave ini hebat juga ya, bisa mengalahkan master kekuatan batin, entah di mana dia tinggal sekarang. Kenapa? Kamu ingin mencarinya untuk mengobrol? Hanya saja ku beritahu ya, jangan menghabiskan waktumu, mereka tidak menerima tamu, tidak akan bertemu dengan siapapun, sudah banyak kepala keluarga yang sudah ingin bertemu dengannya, namun mereka semua diusir kembali, saat ini Dave sedang tinggal di villa keluarga Cangga. Salah satu pemuda itu menunjuk villa keluarga Cangga dan berkata, pria berjubah itu seketika mengeluarkan aura dingin dan menatap posisi villa keluarga Cangga lalu berbalik pergi. Di luar villa keluarga Cangga, Yansen sudah berjaga selama beberapa hari, karena takut akan ada orang yang datang mengganggu. Fata juga sudah mengutus ratusan bawahannya untuk berjaga dan berpatroli di depan villa keluarga Cangga. Yansen juga mengutus ratusan orang dari kota Surau kemari, dan mengepung seluruh villa keluarga Cangga. Entah penguasa sudah berhasil menerobos atau belum. Yansen menatap kamar Dave dari kejauhan dan melihat kabut putih tipis dan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dari jalanan yang berada tidak jauh dari villa keluarga Cangga, pria berjubah itu mengernyitkan keningnya dan menatap ke arah villa keluarga Cangga dengan erat. Dia melihat kabut tipis yang ada di sekitar villa, lalu bergumam, pantas saja, kemampuan taunya tidak rendah, tentu dia bisa membunuh Vanir si pria tua itu. Setelah berkata, pria berjubah itu melangkah keluar dalam satu langkah, dan sosoknya menghilang di dalam sekejap dan muncul lagi di depan villa pada detik berikutnya. Siapa kamu? Seorang petugas yang berjaga di luar villa melihat ada orang yang tiba-tiba muncul dan langsung bertanya dengan waspada. Perintah